pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya pada hari ini? Tentu tetap sehat, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kita mau sekolah minggu pada hari ini, tentunya anak-anak selalu bersukacita ya. Sebelum kita melanjutkan sekolah minggu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, puji syukur karena Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di setiap hari kami, sehingga kami boleh di hari Minggu ini kami melaksanakan sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan-Mu, berkati kami, buka hati dan pikiran kami, di dalam kami akan sekolah minggu pada hari ini. Tentunya Tuhan, Kau juga akan memberkati kami, di mana kami akan menerima firman-Mu nanti Tuhan, kiranya Engkau yang akan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sekolah minggu pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Ya anak-anakku, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes, yes.
Ya, bagaimana pujiannya pada hari ini? Tentunya akan menambah semangat kita untuk sekolah minggu ya anak-anak. Baik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita saksikan cerita berikut ini. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi
Putusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Ya, cerita yang sudah disaksikan anak-anak memberikan pelajaran apa buat kita? Ya, tentang Nabi Yunus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berubah menjadi anak yang baik. Seperti Yunus tadi yang sebelumnya dia tidak melakukan perintah Tuhan, akhirnya dia melakukan perintah Tuhan. Begitu juga dengan Niniwe, kota Niniwe yang tadinya adalah kota dengan penduduk yang melakukan banyak dosa, tetapi mereka juga bisa berubah. Nah, anak-anakku, bagaimana dengan kita? Apa kita mau berubah? Iya dong. Sekarang kita mau berubah dari anak yang jahat menjadi anak yang lebih baik. Dari anak yang tidak mau patuh kepada orang tua menjadi anak yang patuh kepada orang tua. Dari anak-anak yang selalu nakal menjadi anak yang lebih baik lagi. Baik anak-anakku, firman Tuhan sudah Bu Ayu sampaikan, kiranya bermanfaat untuk kita semua. Kita mau tutup sekolah minggu ini dengan kita mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak-anakku yang penuh kasih, yang selalu diberkati Tuhan. Sekian sekolah minggu pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Dadah.